Salam adik-adik. Salam adik-adik. Loh, mana orangnya ya? Bagaimana kabar adik-adik? Semua sehat ya adik-adik ya? Ya. Hari ini kakak akan cerita dari Alkitab. Ya adik-adik, ceritanya sangat luar biasa. Coba adik-adik angkat tangannya, bilang luar biasa. Iya. Nah, adik-adik sebelum kak cerita, kakak mau tanya dulu nih. Siapa di sini yang tahu Samuel? Ayo. Oh, saya tahu Kak Citra. Itu teman saya sekolah namanya Samuel. Good. Itu Kak Citra, paman saya namanya Samuel. Good. Itu Kak Citra, teman saya itu tetangga namanya Samuel. Wow, good. Mantap adik-adik, temannya semuanya namanya Samuel ya. Tapi Samuel yang kakak mau cerita hari ini, Samuel yang ada di Alkitab ya. Kakak bawa Alkitab ini. Kakak mau cerita Samuel yang ada di Alkitab. Hari ini kakak akan ambil ayat Alkitab di 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 21. Ya adik-adik ya. Nah, kakak mau cerita tentang Samuel yaitu generasi yang mendengar perkataan Tuhan. Nah, adik-adik, si Samuel ini sebelum dia lahir kakak mau cerita dulu. Dia punya mama, mamanya kita panggil dia itu Ibu Hana, mamanya Ibu Hana, nah, gitu ya, kita bilang Ibu Hana aja. Papanya namanya Bapak Elkana, ya adik-adik. Nah, Ibu Hana ini adik-adik, setelah dia menikah, dia itu lama menunggu seorang anak. Tapi Tuhan belum kasih adik-adik. Dia sedih, dia belum punya anak. Akhirnya adik-adik, di suatu hari dia pergi ke rumah Tuhan. Dia pergi ke bait suci Allah di Silo. Dia itu dari pegunungan Efraim pergi ke Silo, ke bait sucinya Tuhan. Di sana dia berdoa sungguh-sungguh adik-adik. Dia berdoa sungguh-sungguh sampai menangis. Dia doanya gini, Tuhan, aku rindu seorang anak. Adik-adik, aku rindu seorang anak ya Tuhan. Kalau Tuhan kasih aku seorang anak, aku nanti akan menyerahkan anak ini untuk bekerja di rumah-Mu Tuhan. Nah, adik-adik, karena Ibu Hana ini serius, sungguh-sungguh, akhirnya Tuhan menjawab doanya. 1 tahun kemudian lahirlah anaknya yang bernama Samuel. Ya adik-adik ya. Kakak mau tanya ini ya adik-adik, di sini yang berdoa itu suka main-main siapa? Ayo Devan. Mana Devan nih? Atau siapa lagi namanya? Oh itu tuh, yang itu siapa namanya? Si Joseph. Siapa lagi yang di sana? Angel. Ayo, gimana? Berdoanya gimana? Main-main gak? Coba teman, senggol-senggol. Ayo, gak bisa adik-adik. Kalau kita berdoa itu harus sungguh-sungguh. Kayak sekarang adik-adik harus berdoa sungguh-sungguh loh adik-adik. Kenapa? Adik-adik kangen gak sekolah? Kangen gak sekolah minggu? Nah, adik harus doanya sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, aku rindu Tuhan teman-temanku di sekolah. Aku rindu belajar bersama teacher. Aku rindu bertemu dengan kakak sekolah minggu. Tolong Tuhan, tolong kami Tuhan. Jauhkanlah virus corona ini Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kami sangat rindu Tuhan berjumpa dengan teman-teman kami. Kabulkan doa kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Gitu adik. Siapa yang pernah doa seperti itu? Iya, pintar adik-adik. Berdoanya harus sungguh-sungguh ya adik-adik ya. Seperti Ibu Hana tadi, dia sungguh-sungguh ya adik-adik ya. Supaya Tuhan jawab. Oke, kita kembali ke Samuel. Ya, tadi kita cerita Samuel. Nah adik-adik, Samuel ini setelah dia beranjak besar, seperti janjinya dong kepada Tuhan, dia akan membawanya ke mana tadi? Ya, ke bait suci. Dia panggil Samuel. Samuel, oh Samuel. Datang Samuel nih. Datang dia. Pergi dia. Ayo kita ke rumah Tuhan. Akhirnya dibawalah Samuel ke bait suci bertemu dengan Imam Eli. Nah, Imam Eli ini punya anaknya 2, yaitu Hofni dan Pinehas, dan bersama-sama di situ adik-adik di
bait suci. Nah, adik-adik, setelah Samuel tinggal, dia bekerja pagi, siang, sore. Pagi, siang, sore. Dia bekerja, dia sungguh-sungguh bekerja. Nah, setelah selesai bekerja, suatu malam dia tidur. Dia tidur enak nih adik-adik. Dia tidur. Mau tidur tidur. Tunggu dulu adik-adik. Anak-anak ada yang ngorong nggak ya? Ada yang ngorong nggak anak-anak di sini? Ada. Kakak ini punya anak 2. Namanya Disa sama Dita. Yang Dita itu ngorok kuat. Gitu ngoroknya dia, ya. Yang ngoroknya kuat. Halo? Bagus ya, berarti tidur nyanyi. Oke, kita lanjut lagi ke Samuel. Samuel tadi ngapain? Ya, tidur. Kayaknya Imam Eli panggil saya. Dia pergi, dia jumpa Imam Eli. Ya Bapak memanggil saya. Imam Eli bingung. Tidak Samuel. Imam Eli udah tua adik-adik, matanya udah kabur. Ya, ngomongnya begini. Tidak ada Samuel. Tidurlah nak, tidur. Akhirnya Samuel dia bilang, oh oke, ya Bapak. Dia pergi lagi, dia tidur. Tempat tidur dia. Tadi dipanggil. Katanya enggak, mau dipanggil. Udah deh, pergi lagi adik-adik. Iya Bapak memanggil saya. Imam Eli bingung lagi. Tidak ada saya manggil kamu nak. Tidurlah ya nak, tidur. Oh gitu. Oke deh Bapak, saya tidur. Pergi lagi dia tidur adik-adik. Dipanggil lagi. Ya udah deh, gak apa-apa. Pergi lagi dia adik-adik, pergi. Iya Bapak manggil saya. Imam Eli bingung, tapi dia belum ngerti. Tapi dia tahu, oh kayaknya ini Tuhan yang berbicara. Oke lah, Samuel sini nak, tidurlah. Nanti kalau kamu mendengar suara itu lagi, kamu bilang, ya Tuhan berbicaralah, hamba mendengar. Gitu ya Samuel. Begitu ya Bapak. Oke Bapak. Oke, tidurlah. Siap Bapak. Jangan lupa. Iya Bapak. Ingat. Iya Bapak. Gitu dia ya. Akhirnya Samuel pergi. Dia tidur lagi. Samuel mulai takut adik-adik. Agak takut. Bayangin dia gak pernah dengar suara Tuhan. Tiba-tiba dia dengar. Dia lihat kanan di tengah kegelapan. Lihat kiri, lihat atas, lihat bawah. Tapi dia ingat kata Imam Eli. Oh, akhirnya adik-adik. Ya Tuhan, berbicaralah, hamba mendengar. Samuel sampaikan kepada Imam Eli bahwa aku akan menghukum anak-anaknya karena ketidaktaatan mereka. Adik-adik, setelah itu Samuel pagi-pagi dia bangun, dia mau ketemu sama Imam Eli. Dia agak ragu. Kasih tahu nggak ya? Tapi perintah Tuhan, suara Tuhan harus dikasih tahu adik-adik, walaupun dia itu menakutkan bagi orang yang mendengarnya, ya. Tiba-tiba Imam Eli bilang gini, Samuel, sinilah nak. Semalam apa kata Tuhan? Ceritakan semua apa yang kamu dengar. Jangan kamu tutup-tutupi. Akhirnya adik-adik, Samuel mengatakan seperti apa yang Tuhan bilang ke Samuel tadi malam, bahwa Tuhan akan menghukum anak-anak Imam
Imam Eli. Adik-adik, anak-anak Imam Eli dihukum karena dia taat. Dia tidak taat. Ketidaktaatannya, adik-adik, kakak mau kasih tahu, dia itu sembarangan, tidak menghormati Tuhan, tidak sopan dengan Tuhan. Beribadah dia nggak sopan, gitu ya. Ada persembahan, diambil, dimakan. Yang setengah matang, bahkan yang mentah pun dimakan. Jadi Tuhan marah, adik-adik. Nah, karena dia seperti itu, Imam Eli tahu, tapi dia nggak nasehatin. Nah, ini ya untuk kita orang tua, ini sedikit ya untuk kita mama papa. Ini salah satu boleh kita lihat bagaimana kalau anak kita itu salah, jangan kita bela. Katakan salah kalau dia salah. Kenapa? Kalau dia nanti kita bela saat dia salah dan kita tidak menegur dia, itu akan berpengaruh buat anak ini nantinya setelah besar. Dia akan menjadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak menghormati orang lain. Ya, untuk papa mama ya. Oke, kita lanjut ke Samuel tadi, adik-adik ya. Nah, akhirnya Samuel itu memberitakan apa yang Tuhan perkatakan. Dia tidak takut-takut lagi, adik-adik. Jadi apa yang Tuhan mau, dia katakan. Dan seperti yang Tuhan janjikan, anak Imam Eli mati di hari yang sama, dua-duanya, adik-adik ya. Sehingga Samuel dipakai Tuhan semakin besar dengan luar biasa, sehingga dia adalah salah satu yang disebut nabi besar. Ya, adik-adik. Nah, adik-adik di sini, adik-adik kalau mau mendengar suara Tuhan, adik-adik harus mengalami Roh Kudus. Ya, adik-adik, bagaimana sih Kak Citra mengalami Roh Kudus? Adik-adik harus dipenuhi Roh Kudus dengan bagaimana Kak Citra? Dengan hidup kudus, hidup sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, menyembah Tuhan sungguh-sungguh, apalagi baca firman-Nya, ya adik-adik ya. Seperti itulah cara kita biar kita dipenuhi Roh Kudus. Katakan amin. Katakan amin. Iya, adik-adik ya. Nah, bagaimana kita juga bisa mengetahui suara Roh Kudus? Itu bisa dari Alkitab, bisa dari orang tua kita, Roh Kudus berbicara, dan bisa juga seperti Samuel tadi, adik-adik, mendengar langsung waktu kita mungkin lagi tidur, seperti itu, adik-adik ya. Jadi adik-adik, kakak mau kasih tahu, hiduplah selalu dalam kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Oke, adik-adik, mungkin itu aja sharing hari ini. Dan habis ini kita akan ayat hafalan. Kita hafalan ya. Oke, adik-adik, udah siap? Siap ya, siapkan Alkitabnya. Yang duduk manis dong ayat hafalannya. Oke. Ya, kita mulai. 1, 2, 3, ya. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Sekali lagi adik-adik ya, sekali lagi yuk, sama-sama. 1, 2, 3, ya. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Amin. Oke, itu dihafalinnya ya adik, yang belum hafal hari ini boleh dihafalin. Nah, kalau sudah hafal, adik-adik kalau udah selesai ayat hafalan, kalau udah dihafal, itu nanti buat di kolom komentar ya adik-adik ya. Buat di situ namanya, contohnya Joseph ibadah berapa, dibuat di situ, baru buat di situ ayat hafalannya. Tapi yang sudah hafal ya. Oke, mungkin itu aja. Yuk, sebelum kita selesai ibadah ini, kita doa berkat dulu ya adik-adik ya. Kita doa. Yuk, semuanya tutup matanya. Kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Jadikan kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, yang boleh mendengar suara Tuhan dan juga melakukannya sesuai dengan yang Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan kami mau pulang, biarlah Kau berkati kami dengan berlimpah. Adik-adik, semuanya angkat tangannya yuk. Angkat tangannya. Adik-adik, pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera turun dari Allah Bapa dan melalui anaknya dan persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai adik
menjaga ya adik-adik mulai hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kita yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Oke adik-adik. Nah, jangan lupa ya proyek ketaatannya itu dikerjakan. Dan satu lagi, tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan ya. Oke, Tuhan Yesus berkati, bye-bye.